Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Banyak yang mengibaratkan mobil adalah bagaikan istri yang kedua. Lalu bagaimanakah dengan kedua mobil ini? Manakah yang akan Anda pilih? Yang cantik luar biasa, baik luar dan di dalam juga cukup pandai, namun biasa saja dalam mengelola perekonomian dan Anda kurang begitu familiar dengan latar belakang keluarganya. Atau yang penampilannya biasa saja namun begitu cerdas dan pandai menyimpan uang Anda dan juga berasal dari keluarga yang terpercaya. Ya inilah dia perbandingan yang lumayan bikin galau antara si cantik MGHS Ignite seharga 429 juta rupiah dan Nissan All New Kicks e-Power seharga 449 juta rupiah, atau dalam hal ini Nissan Kick lebih mahal 20 juta rupiah dari si rivalnya kali ini yaitu MGHS. Baik, kita mulai saja pertimbangan pertama dari segi asal-usul keluarganya atau mereknya. MGHS berasal dari keluarga baru yang baru pindah, yaitu dari merek asal Inggris yaitu MG, yang dibeli oleh Cina dan hadir dalam desain kekinian yang seolah tidak ada hubungannya dengan terah asli keluarganya di Inggris sono. Dealernya hampir tidak ada dan juga showroomnya masih menumpang di sana sini, baik di mall-mall maupun juga di perusahaan-perusahaan yang menaungi merek lain. Sedangkan Kicks di sini jelas sebagai anggota keluarga besar Nissan yang sudah sangat kita kenal dan terpercaya dalam hal purna jual, jaringan yang sedemikian luas, dealer yang begitu banyak, ketersediaan spare part maupun kekuatan nilai jual kembalinya yang kuat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua kita lihat dari dimensinya. MGHS lebih panjang 27,2 cm, lebih lebar 11,6 cm dan lebih tinggi 5 cm dari Nissan Kicks. Yang berarti adalah bahwa dari tampilannya memiliki kelas yang lebih tinggi, lebih mewah dan berkarisma sebagai sebuah mobil sekelas Honda CR-V dan juga Mazda CX-5 daripada Nissan Kicks yang sejatinya adalah sekelas dengan HR-V atau CX-3. Di mana ini juga berarti MGHS Ignite ini menjanjikan kelegaan akomodasi yang lebih baik, stabilitas dan juga kenyamanan dan nilai prestis yang lebih unggul. Kemudian berikutnya dari segi fitur yang tidak kelihatan yaitu fitur keamanan. Semua mobil sudah memiliki ABS, EBD dan brake assist, memiliki traction control, stability control, lane change assist, blind spot monitoring, hill start assist, electronic parking brake dan juga auto brake hold. Masing-masing 6 buah SRS airbag. Dan juga keduanya sudah memiliki cruise control. Akan tetapi Nissan Kicks unggul karena memiliki front collision mitigation. Juga ada rear traffic alert kamera 360 derajat dan juga cruise controlnya adalah adaptive cruise control. Dan satu lagi yang hebat adalah fitur one pedal driving mode. Dan MGHS hanya unggul karena memiliki TPMS dan juga ada hill hold control yang walaupun ini justru juga menjadi kelebihan Nissan Kicks karena sistem regeneratif brakingnya pasti akan paling senang menahan laju mobil di turunan dan justru bisa menambah daya listrik pada baterainya. Sekarang mari kita lihat ke fitur-fitur detailnya, mulai dari lampunya semua pasti sudah full LED dengan DRL LED dan juga memiliki auto headlamp dua-duanya. Namun adalah bedanya pada MGHS lampu senya sudah model sequential sementara pada Nissan Kicks masih model biasa. Akan tetapi Nissan Kicks membalas dengan fog lamp yang sudah berupa LED sementara pada MGHS fog lampnya masih menggunakan bohlam halogen biasa. Ke bagian samping untuk velgnya MGHS lebih besar yaitu menggunakan velg ring 18 dan modelnya juga sedikit lebih luas dan juga terlihat lebih mewah. Sementara pada Nissan Kicks modelnya lebih simpel dan sederhana dengan menggunakan velg yang juga berukuran lebih kecil yaitu velg ring 17. Kemudian apabila kita lihat di bagian spionnya, di bagian bawah spion MGHS hanya ada lampu welcome light sementara pada Nissan Kicks terdapat kamera, yang itu berarti menandakan bahwa pada Nissan Kicks sudah memiliki kamera 360 derajat. Kemudian mengenai ground clearance-nya, MGHS 145 mm dan Nissan Kicks 175 mm atau Nissan Kicks lebih tinggi 3 cm. Akan tetapi pada bagian belakang ini MGHS lebih unggul karena sudah memiliki sistem pembukaan elektris pada pintu bagasinya, sementara pada Nissan All New Kicks ini masih manual. Dan yang hebat dari MGHS ini adalah berani memberikan garansi atau jaminan 5 tahun tanpa batasan kilometer. Sedangkan untuk Nissan Kicks untuk kelistrikan dan juga baterainya mendapatkan jaminan 5 tahun atau 100.000 km mana yang tercapai terlebih dahulu. MGHS lebih gagah dan sangar dengan dua knalpot asli di belakang, atau Nissan All New Kicks yang lebih funky dengan warna merah orange seperti ini yang begitu cerah dan menggoda.
Kemudian ke bagian mesinnya, MGHS sudah maksimal sebagai sebuah mobil bensin, yaitu memiliki 1500 cc turbo 7 speed dual clutch plus pedal shift bertenaga 162 PS dan torsi 250 Nm. Dan juga asiknya dilengkapi dengan tombol super sport pada bagian sebelah kanan dalam lingkar kemudinya. Tetapi tentu saja ini tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan kehebatan dari mesin Nissan Kicks All New e-Power sebagai sebuah mobil dengan penggerak murni listrik yang walaupun besaran tenaga dan torsinya hampir sama, yaitu 129 PS dan torsi 262 Nm, namun karakter penggerak listriknya yang senyap, minim emisi dan juga tarikan spontan. Apalagi dengan kehematan BBM atau efisiensi BBM-nya yang 2 kali lipat rivalnya kali ini, maka sama-sama dengan pemakaian normal 30.000 km per tahun saja, maka selisih harga 20 juta rupiah ini sudah langsung tertutup. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya Anda bisa saving antara 15-20 juta rupiah per tahun. Bagian mesin ini adalah merupakan satu faktor yang paling menarik dari Nissan Kicks yang sangat menggiurkan untuk dipertimbangkan. Sekarang mari kita beranjak ke bagian dalam atau bagian interiornya. Untuk kualitas materialnya, model, gaya dan juga kelas dan juga desainnya sudah sangat pasti HS unggul lumayan jauh. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah keunggulan interior ini mampu untuk menggoyahkan kecanggihan teknologi dan juga pengalaman baru Kicks sebagai sebuah mobil berpenggerak murni listrik. Karena semua pasti ingin merasakan dahsyatnya akselerasi spontan, namun tidak usah khawatir dengan konsumsi BBM dan cara pengecasannya. Seperti kita lihat tadi betapa mewah, anggun dan juga terlihat mahalnya interior MGHS ini dilihat dari pilihan warna, model dan juga kombinasi bahannya. Sementara pada Nissan Kicks interiornya begitu biasa saja. Plastik hitam keras dan tidak terlihat mahal. Kemudian secara objektif MGHS unggul dalam pengaturan tempat duduk pengemudi yang sudah elektrik, sementara pada Nissan Kicks masih menggunakan sistem pengaturan manual untuk mengatur tinggi rendahnya jok pengemudinya. Nah, ini dia yang merupakan hal yang paling mengagumkan dari MGHS, yaitu penggunaan joknya yang sudah menggunakan model semi bucket dengan material pada bagian pundak ini berupa bahan sweat. Terlihat sangat sporty sekali nih bagian sini ini. Kalau untuk Kicks bahannya biasa saja, modelnya juga biasa saja, hitam dengan jahitan putih seperti ini, tidak ada yang istimewa. Tapi apabila dimasukkan seperti yang model di luar negeri itu mungkin lebih bagus ya, yang berwarna kuning cerah itu. Tapi mungkin harganya bisa lebih mahal lagi jadinya. Begitu juga dengan bahan dashboardnya, di mana MGHS menggunakan bahan empuk semuanya dengan bahan kulit asli dan jahitan asli, dua warna, hitam di bagian atas dan merah di bagian bawah, dan juga bentuk dari kisi AC-nya yang begitu keren dan sporty berbentuk turbin seperti ini. Juga dengan kombinasi bahan warna lainnya yaitu bahan piano black glossy dan juga kombinasi warna aluminium terang, ini sungguh merupakan suatu perpaduan yang mewah, kontras dan juga sangat nyaman di mata. Oh iya, kami mohon Anda untuk berkenan menekan tombol subscribe berikut dengan tombol lonceng notifikasinya apabila Anda belum, dan juga memberikan komentar-komentar Anda pada video ini. Karena interaksi Anda pada video ini berupa komentar, like, dan juga share bisa menaikkan rating video ini pada sistem algoritma YouTube. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe dan juga sudah mengeklik tombol like pada setiap video kami dan juga memberikan komentar-komentar. Terima kasih. Ke bagian lingkar kemudinya, keduanya sekali lagi bersaing ketat dalam fitur, di mana HS menawarkan pedal shift untuk keasikan berkendara, mengatur 7 speed dual clutch-nya dan juga tombol super sport yang namun mungkin akan sedikit dicibir oleh Kicks. Jangan kenceng-kenceng, nanti bensinmu cepat habis. Atau se-sporty-sportinya kamu masih kencengan aku. Atau juga kamu sport tapi kamu nunggu RPM muter sampai putaran tinggi. Kalau aku enggak, aku langsung bisa meledakkan torsi spontan sejak RPM 0. Hebat kan? Tetapi setidaknya untuk ukuran mesin bensin, MGHS ini sudah cukup mumpuni. Nissan Kicks menawarkan Adaptive Cruise Control, yaitu suatu fitur yang pasti akan sangat berguna menjelajahi jalanan perkotaan bahkan dalam kemacetan, karena bisa mengatur kecepatan mobil Anda. Begitu juga dengan jarak dengan mobil di depan Anda, mengerem sampai berhenti dan berjalan lagi dengan sangat nyaman. Dan jangan lupa ada satu lagi fitur pada Nissan Kicks yang tidak dimiliki oleh MGHS, yaitu fitur One Pedal Driving Mode. MID-nya sama-sama menggunakan layar super besar, namun MGHS menawarkan TPMS atau tekanan ban secara real time, sedangkan pada Kicks menawarkan atmosfer baru sebuah MID sebagai sebuah mobil full listrik dengan indikator yang terkesan canggih dan berteknologi sangat maju.
Kemudian pindah ke bagian head unitnya, sama-sama sudah menggunakan konektivitas Apple CarPlay dan juga Android Auto. Namun HS berukuran lebih besar yaitu 10,1 inci, sementara pada Kicks hanya 8 inci saja. Penempatan head unit HS terlihat lebih premium, apalagi dengan latar belakang dashboardnya yang merah empuk merupakan pengalaman kemewahan yang sulit ditandingi oleh Nissan Kicks. Untuk pengaturan AC-nya walaupun sama-sama sudah otomatis, namun pada MG HS tidak dilengkapi dengan tombol fisik standar pengaturan AC seperti mengatur fan dan juga mengatur suhu, melainkan semuanya harus dikontrol dari head unit yang mungkin agak sedikit merepotkan, dan kami lebih suka pada pengaturan pada Nissan Kicks karena memiliki tombol-tombol putar yang lebih praktis dan mudah dioperasikan. Ke bagian bawahnya, MG HS menyajikan kemewahan dalam layout, fitur power socket dan juga input USB dengan penutup berbahan metal halus dan bukaan soft. Dan Kicks hanya menawarkan keunggulan berupa input auxiliary. Ke bagian konsol tengah, masing-masing memiliki keunggulan dalam hal penggerak daya atau transmisi. Juga keduanya sama-sama sudah memiliki electronic parking brake dan juga dilengkapi auto brake hold. Namun Kicks menyajikan nuansa masa depan dengan tuas pengaturan khas mobil listrik dan juga mode berkendara yang lebih komplit yaitu EV dan juga Sport, di mana pada dua mode ini one pedal driving bisa dioperasikan. Kemewahan dan juga keindahan desain dari interior MG HS dilanjutkan dengan tutup cup holder pada model tengah ini dengan model selerek, sementara pada Kicks hanya bolongan segi 4 biasa saja. Handrest MG HS super empuk, nyaman dan besar dengan chiller di bagian dalamnya untuk mendinginkan minuman yang juga bisa dibuka dan juga bisa ditutup. Pada Nissan Kicks model handrest dan juga tempat penyimpanannya kecil dan biasa saja. Lalu apabila kita mendongak ke bagian atas, maka MG HS unggul besar dengan menyajikan sebuah pemandangan indah dan mewah dengan sebuah sunroof panoramic roof yang luar biasa besar dan juga memberikan kesenangan bagi keluarga Anda. Sementara Nissan Kicks tidak menawarkan apapun dalam bagian ini. Sejauh mata memandang hanya polos-polos saja. Beralih ke bagian kabin belakang, kesan mewah tentu saja masih menjadi milik MG HS dengan nuansa mewah pada door trimnya, di mana pada Kicks juga masih didominasi bahan plastik hitam keras. Juga pada joknya HS sangat lega dan ukurannya sangat besar. Modelnya juga sangat cantik dan tidak hanya itu, fiturnya juga sangat keren karena memiliki handrest yang super mewah bahannya dengan kulit jahitan asli pada pinggirnya dan bahan aluminium elegan pada tutupnya, dan sistem buka tutupnya pun soft. Ada juga tempat untuk menaruh gadget atau kacamata Anda yang dialasi dengan bahan mewah dan lembut. Dan Nissan Kicks juga tidak menawari fitur apapun pada bagian ini. Tidak ada handrest dan tidak ada cup holder. Juga tidak ada kisi AC pada bagian bawah seperti pada MG HS yang menyediakan kisi AC untuk dapat membantu mendinginkan udara kabin pada penumpang baris kedua. Selain itu, semua fiturnya sama, yaitu memiliki seat back pocket pada bagian kiri dan kanan sama-sama. Juga sama-sama memiliki dua buah input USB untuk dapat mengecas atau mengisi daya dari gadget Anda yang berada di belakang. Jadi kesimpulannya adalah apabila Anda mementingkan gaya dan kelas yang tinggi dan masih mempertahankan fanatisme seorang petrolhead sejati tanpa peduli merek baru atau tidak memikirkan harga jual kembali dan sebagainya, maka MG HS akan sangat cocok bagi Anda dengan kemewahannya yang luar biasa. Namun kalau Anda adalah seorang yang update dan melek teknologi dan ingin menjajal kecanggihan mobil ala Tesla yang ramah di kantong, dan juga kebetulan Anda juga berjiwa muda, dinamis dan sedikit funky, sekaligus ingin memiliki ketenangan masa depan dari sebuah mobil, maka Nissan Kicks All New Kicks e-Power adalah mobil yang tepat bagi Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Kalau kami sendiri sih, kami lebih cenderung untuk memilih Nissan Kicks. Nissan Kicks e-Power.